Halo, apa kabar kalian semuanya? Selamat siang. Ya, untuk hari ini aku ngungsi dulu ya, teman-teman. Soalnya memang anakku lagi di kamar, jadi aku ngungsi dulu ke meja depan. Aduh, ya. Sekarang untuk tema kali ini adalah apa yang sebenarnya akan terjadi dalam 7 hari ke depan. Ya, temanya nih timeless ya teman-teman. Jadi 7 hari itu nggak mesti harus sampai 7 hari ke depan. Kapanpun kamu buka dari hari ini ya sampai 7 hari, itulah yang akan terjadi kamu sama dia. Kita akan cek ya di sini apa yang akan dia lakukan maksimal 7 hari ke depan. Oke, kita punya kartu Birds. Di sini aku melihatnya akan ada sebuah komunikasi antara kamu sama dia, komunikasi kecil, komunikasi intens, komunikasi yang aku melihatnya memang hanya kamu dan dia. Aku lihatnya seperti itu. Kemudian di sini ada kartu Mask ya, dan juga ada kartu. Oke, di sini aku melihat komunikasi yang dilakukan sebetulnya bukan komunikasi yang benar-benar terbuka. Aku ngelihatnya seperti itu. Ini masih ada yang kayak ditutupin sama dia, masih ada yang disembunyikan ya. Jadi dia tidak menceritakan semuanya. Dan di sini aku melihatnya dia menceritakan sesuatu, tetapi ya bukan sebagai kabar baik. Aku lihatnya. Di sini akan ada komunikasi yang sebetulnya ada pending ya, ada pending. Jadi kayak misalnya kalian punya rencana atau apapun di sini itu sepertinya agak pending ya. Dia mungkin menceritakan di sini mengenai ketidaksiapannya atau nggak bisanya mungkin dia untuk menepati janji, itu bisa jadi kayak gitu. Aku lihatnya ya 7 hari ke depan. Kemudian apalagi yang ingin dia sampaikan? Di sini ada kartu Stork, ada kartu Sun, dan ada kartu Tower. Aku melihat di sini ada sebuah energi healing, ya, energi healing. Ibaratnya kalau misalnya dia di sini tadinya ingin menceritakan sesuatu sama kamu nih, ya, kayak janji ingin terbuka sama kamu. Aku ngelihatnya masih belum bisa karena di sini dia adalah sosok yang masih butuh waktu yang panjang untuk healing dulu. Aku lihatnya seperti itu. Jadi dalam 7 hari ke depan kamu nggak bisa berharap banyak dari dia, ya. Kamu nggak bisa berharap banyak dari dia. Secara unconscious mind, kita akan buka dulu di sini. Ada kartu Sight. Ada kartu Anchor, ada kartu ya yang berulang-ulang ya, seperti itu. Nah, aku melihatnya di sini seperti apa sih? Aku melihatnya dia di sini seperti seperti biasa. Dia belum bisa untuk memilih ya. Jika kamu dalam satu kondisi yang menyuruh dia untuk memilih, itu dia masih belum bisa. Aku lihatnya seperti itu, ya. Kalau kamu suruh memilih dia nanti 7 hari ke depan, kamu pilih dia atau aku, atau kamu lebih sibuk mana nih? Kamu harus gimana? Itu dia nggak bisa. Jadi energinya di sini aku melihat dalam 7 hari ke depan kalian akan ada komunikasi, tapi bukan komunikasi yang kalian harapkan sekali gitu loh ya. Jadi dia masih belum bisa dipaksa di sini. Aku akan coba untuk klarifikasi ya dari kartu. Aku melihat di sini ada seseorang yang sebenarnya ingin sekali untuk jujur sama kamu, tetapi masih belum siap jujur. Sekarang kita masuk ke kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang di sini aku melihat kamu ada keinginan untuk
dia itu ngomong secara terbuka sama kamu, tetapi aku ngelihat masih ada sesuatu yang stuck, masih ada sesuatu yang dia nggak bisa buka rahasianya kepada kamu, ya, nggak jujur. Jadi dia hanya menyampaikan sesuatu yang mungkin itu hanya baik-baik aja. Yang ketiga di sini, kedepannya ya, aku melihatnya dia masih menutup diri ya teman-teman. Ini bisa terjadi karena mungkin ada masalah kesehatan, masalah pikiran, sesuatu yang kompleks. Nanti kita akan buka pakai kartu tarot di sini. Kita akan lihat di sini sebenarnya hal apa yang akan dia bicarakan kepada kamu 7 hari ke depan ya. Kita akan lihat. Oke, mengenai komitmen di sini, teman-teman ya. Mengenai komitmen, kamu atau dia itu sudah mulai kayak ada keinginan untuk berkomitmen. Jadinya gimana nih? Kayak gitu ya, jadinya gimana? Apa yang pengen kamu putuskan? Kita buka lagi untuk kartu mask ya. Ini ada seseorang yang aku melihatnya tidak jujur, masih nggak jujur. Aku melihat di sini ada kartu Eight of Pentacles ya. Mengenai kesiapan dia dalam berkomitmen sama kamu, aku melihatnya di sini juga masih on the way. Dan di sini ada kartu Page of Cups. Dia mencintai kamu, tetapi dia tidak bisa aksi sekarang. Jika kamu menginginkan komitmen, ya, menginginkan komitmen sama dia, ini yang akan terjadi. Ya. Selama 7 hari mendatang, ini adalah jawaban dari dia. Kalian di sini akan membicarakan sebuah komitmen, di mana komitmen ini sebetulnya masih belum ada akhirnya, masih ada on proses. Dia akan bilang sama kamu, aku masih mengupayakan, aku tuh cinta sama kamu, tetapi belum bisa memberikan satu aksi, masih pending dulu. Ada kartu King of Cups. King of Cups di sini menandakan seseorang yang full secara emosional ya. Seseorang yang aku bisa bilangnya peka terhadap sesuatu sikap yang emosional. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia tahu mana yang harus buru-buru, mana yang enggak. Dan di sini aku melihat dia lagi sedang proses healing. Secara batin di sini dia merasa dengan tidak ada paksaan dari seseorang, dia akan lebih tercerahkan jika sendiri. Aku lihatnya ada kartu Sun di sini. Dikala kamu tidak memaksa dia untuk memberikan sebuah komitmen sama kamu, aku melihatnya di sini dia lebih tercerahkan. Jadi dia hanya ingin kamu itu sabar, ya, sabar menunggu keputusan dia. Aku lihatnya seperti itu. Jangan pernah ditanya-tanya. Jadi dalam 7 hari ke depan sebetulnya kalau kalian ini belum kejadian, jangan nanyain masalah komitmen. Habis lebaran mau nggak nikah sama aku? Habis ini mau nggak sama aku? Nah, jangan menanyakan masalah-masalah yang mengikat dia dulu. Karena aku melihatnya dia belum siap. Ada kartu Knight of Swords ya. Knight of Swords ini dia masih mengupayakan keputusan yang terbaik. Aku lihat dia masih berjuang gimana caranya supaya sama kamu tuh jadi. Bukan berarti dia di sini diem aja. Nah, di sini ada kartu sebuah pelajaran ya teman-teman. Di sini aku melihat dia masih stuck, masih belum bisa untuk melangkah lebih jauh karena di sini banyak sekali ilmu yang dia mesti tahu dulu nih, info yang harus dia provide untuk menunjang namanya komitmen sama kamu. Karena aku ngelihatnya juga di sini apa sih? Dia ini masih dalam proses perjuangan. Gitu loh. Ada kartu Knight of Swords, ada kartu Six of Swords menandakan bahwa seseorang yang masih berusaha untuk berjuang dan ini masih on proses. Dia butuh info, dia butuh cara.
Apalagi kalau misalnya di sini dia tidak sendiri, ya, masih proses dalam perceraian atau apapun, itu masih lama, teman-teman. Dan aku melihatnya di sini, kabar yang dia berikan tidak memberikan kamu sesuatu yang wah gitu loh. Ya mungkin dia sendiri, tapi dia kayak belum siap untuk berkomitmen lagi. Aku ngelihatnya ya, aku ngelihat dia masih butuh waktu untuk bisa menikmati masa sendirinya dulu, masa dia bisa berdikari, masa dia untuk menata kembali hidup. Dan aku melihatnya di sini juga, seseorang ini belum bisa mengambil keputusan. Dia minta kamu menunggu, ya. Kira-kira inilah yang akan dibicarakan sama kamu, ya. Kalau kamu menuntut sesuatu sama dia, ini jawabannya. Kita akan lihat lagi di sini. Apalagi yang akan terjadi? Apa yang ingin dia katakan? Apa yang ingin dia yakinkan sama kamu? Dia mencintai, aku lihat kondisinya di sini, ya. Dia masih ada sesuatu yang dia konsenkan, ya teman-teman, ya. Aku ngelihatnya masih ada yang konsen akan sesuatu. Jadi aku melihatnya di sini juga dia nggak bisa memilih dulu, karena di sini dia belum siap, dia belum mampu buat lebih jauh ke depan gitu loh. Ini aku melihatnya pilihan dia bukan karena pilihan orang, ya, tapi pilihan mencari pekerjaan. Jadi dia belum siap, dia masih mau konsen. Dia memikirkan itu sih sebenarnya. Ya, sekarang kita pindah dimensi. Seperti aku bilang tadi, ya, di sini dia ada pilihan, yaitu sebetulnya kalau kondisinya dia tuh akan bolak-balik ke kamu. Kamu gak usah khawatir, dia masih ada sama kamu. Cuman yang dia butuhkan saat ini adalah masalah keuangan. Masalah keuangan dia itu lagi gak baik-baik aja. Jadi kenapa pilihannya bukan dengan wanita, ya, bukan dengan pria lain, tetapi pekerjaan dan masa depan. Dia di sini aku ngelihatnya nggak mau terlalu banyak bergantung sama kamu, ya. Tuh, keluar lagi ini. Dia nggak jujur sama kamu masalah keuangannya. Di sini dia pengen apa ya? Dia pengen bilang sama kamu, sebenarnya aku nih lagi starting dari nol lagi loh. Starting dari nol lagi, aku nggak bisa menjanjikan apapun sama kamu saat ini. Kamu mau memaksa kita berkomitmen, itu takut. Takutnya kenapa? Kalau orang makan cinta, emang bisa. Gak butuh entertain, gak butuh nanti jalan-jalan, pergi sama kamu, ya, makan sama kamu, ngabuburit, atau kalau habis lebaran ya kalian jalan-jalan ke mall, nonton atau apapun kegiatan seperti itu. Kita lihat lagi di sini ya, apa yang ingin dia katakan sama kamu mengenai komitmen yang kamu inginkan 7 hari ke depan. Dia, aku ngelihatnya susah untuk fokus. Kamu mungkin bukan yang jadi prioritas buat dia. Prioritas dia adalah materi saat ini. Karena dia ini kayak merasa baru bebas. Aku nggak tahu apakah di sini orang yang berdealing sama kamu itu pernah bercerai, atau pasca putus dari pasangan, atau sekarang masih proses bercerai, atau seperti kayak pisah rumah. Aku nggak tahu, ya, tapi kayaknya ada arah-arah ke sana karena dia baru healing. Yang dia inginkan adalah ngobrol sama kamu, membangun kembali komunikasi di antara kalian dengan perasaan yang naik turun. Aku lihatnya dia pengen adanya persahabatan atau pertemanan sebetulnya, ya, pengen ada kayak komunikasi atau hubungan jangka panjang sama kamu, tetapi yang baik-baik aja, yang ringan-ringan aja,
Di sini aku melihat dia merasa banyak sekali hidupnya itu disabotase ya. Dan sekarang ini dia udah hancur-hancuran dan butuh untuk merebuilding kembali. Gitu loh teman-teman. Karena kenapa? Dia tuh pengen menikmati. Aku melihat ada orang di sini yang sebetulnya tidak siap berkomitmen dengan cepat. Jadi kamu nggak boleh maksa. Kalau orang belum siap berkomitmen, bukan berarti dia tidak mencintai kamu. Ya, bukan berarti dia tidak mencintai kamu, tetapi di sini dia lebih seperti kayak belum siap aja. Kamu kalau tanya komitmen sama dia, dia di samping kamu. Ya kalau dibilang kalian akrab, ya akrab. Cuman ya belum bisa berstatus dengan officially gitu ya. Pacar, suami istri itu masih belum bisa. Mungkin lebih ke FWB, TTM, lebih seperti itu. Dia pengen banget di sini, dia pengen ngomong gini, kamu bisa nggak sih mendengarkan dari sisi aku dulu? Aku tuh mau menjelaskan kondisi diriku tuh seperti apa. Aku berpikir bahwa hubungan kita ini bakalan berakhir aja, berakhir begitu aja. Tetapi terkadang aku tuh masih kayak merasakan apa yang kamu rasain. Aku merasakan yang sama tentang diri kamu. Aku memikirkan diri kamu kok. Bukan berarti aku nggak mikirin kamu. Tuh, ya. I cannot commit to you. Aku nggak bisa berkomitmen sama kamu dulu. Karena, ya, banyak sekali tanggung jawab yang aku harus tempuh. Harus aku emban. Ini kita lihat dari bayangan, dari shadow-nya dia, dari bayangan dia, ya. Beberapa di sini secara batin, ini secara mental, higher self-nya dia bicara, dan 2 shadow. Orang ini kuat dalam shadow, dalam bayangan, ya. Dia bilang, aku pengen menyentuh kamu secara fisikal, ya. Dia pengen lebih bercumbu, lebih menikmati kamu, ya, bersama. Lebih seperti itu sih teman-teman. Dia nggak bisa berkomitmen sama kamu, tapi dia mau kamu. Dia mau badan kamu, dia mau fisik kamu. Itu sih. Kita akan melihat ya, kenapa dia bisa seperti itu. Kenapa dia susah sekali untuk berkomitmen atau bertanggung jawab. Kita akan lihat di sini. Tidak siap berkomitmen atau mengembang tanggung jawab bersama kamu saat ini. Banyak yang dipikirin ya teman-teman. Tuh, sama ada roads ya. Aku melihat di sini dia masih punya rencana ke depan. Masih ada pilihan lain. Dimana pilihan ini itu dia nggak bisa milih karena tidak menentu. Jatuhnya seperti itu loh. Dia masih dalam pikiran, dia belum bisa untuk memilih apapun di sini. Bisa jadi menjaga hati, takutnya ada hati lain yang terluka. Takutnya cita-cita dia atau keinginan dia untuk mencapai sesuatu terganggu. Pasti kan kalau dia berkomitmen lagi dengan seseorang, pasti akan membutuhkan waktu dan effort ya, tenaga dan waktu. Di sini dia merasa keuangannya belum cukup stabil juga. Yang ketiga, kesehatan ya. Aku melihatnya ya kalau misalnya dia sudah bisa dapat
celahnya, mengembalikan kembali kehidupannya, ya. Dia mau beli apa mau, dia mau apa mau, itu baru dia bisa buat pilihan yang sehat. Kalau sekarang kamu paksa dia untuk berbicara, ini akan sangat sulit, teman-teman. Sangat sulit banget. Kenapa? Karena aku bisa melihat adanya keraguan dari dia. Dengan cara dia tidak bisa berkomitmen sama kamu sekarang, karena masih banyak sekali responsibility. Masih banyak tanggung jawab. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Mau bertindak apa duluan, dia bingung. Karena dia kayak ibaratnya harus melit sesuatu gitu loh. Melit sesuatu, dia punya tanggung jawab di pundak, ya kan? Yang harus dia lakukan. Dia belum merasa benar-benar bebas loh. Kalau aku bilang ya, teman-teman, di sini kebebasan dia, ya mungkin kalau secara cinta, kalau misalnya kamu berdiri dengan seseorang yang masih punya masa lalu yang lekat, itu dia masih belum bisa 100% kayak ninggalin pasangannya atau melupakan masa lalu. Jadi bisa aja ini bagian dari dark shadow-nya dia juga. Dia masih kayak ada merasa bersalah. Jadi belum bisa 100% pergi gitu loh dari si pasangan yang lama. Karena di sini tuh ada pilihan ya, lebih tepatnya banyak yang ingin dia capai. Mumpung dia lagi sendiri, dia pengen fokus di sini. Sekarang pada akhir kita akan gunakan pendulum. Ya atau tidak, apakah orang ini pantas ditunggu? Jika tidak, putar ke kiri, jika ya, putar ke kanan. Apakah orang ini pantas ditunggu? Oke, ini pendulumnya putar ke kiri ya, teman-teman. Jadi, aku lebih melihat tidak. Pendulum ini tidak merestui juga sih kamu menunggu orang ini. Karena ini hubungan yang rumit, penuh complicated, ya. Banyak masalah, banyak dramanya. Oke. Jadi memang tidak ya, tidak harus ditunggu. Apa yang harus kamu lakukan? Kita buka kartu terakhir di sini. Fokus sama dirimu sendiri dulu, ya. Kamu masih punya nih banyak cawan kosong, ya, banyak cawan kosong yang kamu isi. Kamu masih punya banyak kesempatan untuk mencari orang yang lebih baik, untuk memilih jalan lain tanpa harus melibatkan orang ini di hidup kamu lagi. Dan kamu cukup untuk gak usah berbuat apa-apa, gak usah berbuat yang over scary, atau gak usah terlalu takut untuk kehilangan orang ini. Dibuat enjoy aja, ya. Hidup itu kan ibaratnya sebuah perjalanan. Nikmati aja perjalanannya. Oke? Kita akan lihat di sini dari zodiak aja. Siapakah orang yang tidak perlu kamu tunggu? Kita lihat di sini siapakah zodiak yang tidak perlu kamu tunggu lagi. Aku nggak akan ambil namanya ya, nanti terlalu personal. Ada Gemini, ada Leo, ada Cancer, Sagittarius, Capricorn, Aries, Pisces, dengan Aquarius. Ya, kamu boleh bernapas lega jika zodiaknya tidak aku sebutkan. Namun jika zodiaknya aku sebutkan, sebaiknya kamu pikir-pikir lagi deh, mendingan gak usah nunggu. Karena orang ini pasti belum bisa memberikan masa depan yang baik untuk hubungan kalian. Makasih yang sudah ikut readingan aku. See you when I see you. I love you and bye-bye.